Makanya orang itu kalau ngajar fikih bukunya kecil itu satu opsi, Pak. Tapi semakin besar buku yang dibaca, semakin banyak opsi-opsi. Kita akan punya pilihan. Mirip kayak saya cuma tahu kalau ke Surabaya naik kereta doang, tapi ternyata bisa naik motor, bisa naik ini gitu. Bahkan kereta juga nanti bisa milih tiket. Kalau zaman dulu kan kayaknya nggak punya pilihan kecuali yang biasa kita beli. Nah, semakin banyak membaca fikih, semakin asik hidup. Saya jamin, karena sampai sekarang saya menikmati hidup karena fikih ini. Nah, bagi orang-orang yang mengantar komoditas dari daerah ke Jakarta tiap hari, sholatnya gimana? Ya sebisa mungkin berhenti di rest area. Kalau nggak bisa, sholat di kendaraan. Tapi kan belum wudhu, ya kalau tahu dia mau sholat ya wudhu dulu sebelum jalan. Tapi kalau nggak sempat wudhu, ya tayamum dengan dashboard mobil. Segitu, Pak, banyak banget opsinya. Kalau sulit juga, udah sholat jamaah aja, kan musafir, itu lebih gampang lagi. Banyak banget opsinya, asik sekali. Saya tuh sebenarnya kalau memang ada kesempatan, saya pengen ketemu sama pilot-pilot, Pak. Saya pengen tahu caranya sholatnya pilot itu, pengen tahu. Karena untuk merumuskan fikih itu penting bagi saya untuk tahu dulu bagaimana kondisi di atas. Karena setahu saya matahari itu susah nentuin tenggelam sama enggaknya, Pak ya. Ini kita di atas nih. Min time kita mungkin sudah waktunya asar, tapi matahari mungkin masih, atau sudah maghrib, tapi matahari masih kelihatan gitu. Maghrib itu kan syaratnya matahari tenggelam. Tapi kalau kita di atas pesawat kan kayaknya sih mataharinya kelihatan. Nah, saya pengen tahu gitu. Sama satu lagi, mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan betul. Saya pengen tahu sholatnya para TNI yang lagi latihan, Pak. Saya punya konsep fikihnya, Pak. Fikih orang yang sakit dari wudhu sampai sholat saya punya. Sudah dirumuskan, ada rumusannya, termasuk kayak TNI. TNI kan kalau sholat susah, orang mukanya dicoret-coret. Masa kalau lagi latihan perang coret-coret, wudhu dulu, hilang lagi, Pak, coret-coret lagi, hilang lagi. Rada repot banget. Dan saya tahu kalau lagi latihan tuh sepatunya aja ngiketin juga nggak gampang, Pak ya. Dulu kan saya juga punya sepatu TNI, Pak, buat latihan airsoft gun. Jadi ngerasa memang beda kayak sepatu biasa kan masuk. Ini enggak, lebih repot, lebih bagus dan seterusnya ya. Nah, ini juga perlu kapan-kapan mungkin saya punya keinginan bertemu dengan orang-orang yang bisa menjelaskan kondisi kokpit itu kayak apa sehingga bisa membantu saya merumuskan sholatnya pilot atau TNI juga perlu. Gimana caranya sholat, karena TNI itu kan kondisinya ya beda, dia sholatnya juga di hutan, misalnya latihan perang, nggak gampang nentuin kiblat. Masa TNI bawa HP, bawa chargeran, bawa powerbank, kan nggak juga, Pak ya. Atau jangan-jangan bawa, saya nggak tahu kalau lagi perang. Kayaknya nggak bawa powerbank ya. Berarti tentukan masjid, tentukan kiblatnya gimana? Ya, itu nanti saya pengen tahu. Tapi yang pasti mereka harus sholat, nggak bisa nggak sholat. Sangat kasihan kalau nggak sholat. Baik, kita baca lagi hadisnya, mana ini? Bonnya hadisnya banyak, Pak, mungkin nggak habis hari ini nih, mungkin. Tapi menyenangkan karena ini dekat dengan kita bab sholat itu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kullu masjid illa al-maqbarah wal hammam, rawahu Tirmidzi walahu illah. Kita boleh sholat dimanapun kecuali dua tempat, kamar mandi dan kuburan. Kenapa kamar mandi nggak boleh sholat? Ya karena ada najisnya, Pak. Tapi kamar mandi becek, nggak enak ya. Yang kedua, kuburan, supaya orang nggak salah sangka, disangkanya kita sujud menghadap kuburan, menyembah kuburan. Terus gimana? Ya semuanya boleh. Mau sholat di sini boleh. Ini misalnya Bapak ini lagi jalan ke Louvre, Pak, di Paris. Sebenarnya ini nggak repot sih, karena dekat situ ada masjid besarnya. Tapi misalnya nih Bapak lagi di satu tempat yang nggak dapat masjid, gelar aja sejadah. Kalau nggak ada sejadah, udah sholat aja di bawah. Bisa. Terus kiblatnya gimana? Kira-kira kalau posisi ini ke Ka'bah tuh berapa? Di arah utara, selatan, udah sholat aja. Bisa. Sholat tuh jangan sampai ditinggal, Pak. Jangan sampai ditinggal. Walaupun dalam kondisi yang nggak sempurna, tetaplah sholat. Karena fikih membuka opsi-opsi yang memudahkan kita sholat dalam kondisi apapun. Lagi-lagi yang waqi'i yang terjadi, saya ketika mampir ke Paris,
pas waktu zuhur. Sholatnya ya kita estimasi saja karena pegang HP Pak ya sekarang ya, tinggal begini. Sholatnya di mana? Sholatnya di tanah aja, tapi kan kotor gitu. Ya bersihin aja habis sholat, begitu aja repot banget. Wudunya kebetulan rada susah nyari wudhu di situ, saya tayamum Pak. Karena nggak gampang nyari keran ternyata ya. Orang Indonesia kan gampang nyari keran, ini di situ kayaknya nggak gampang. Udahlah wudhu yang ada saja. Itu fikih kayak gitu Pak. Bagi orang yang mobilitasnya tinggi, kajian seperti ini bagi saya perlu. Tapi kalau orang kayak saya yang cuma dari rumah ke kantor, ke ruko beli sayuran, rumah kantor ngantar anak, ya itu nggak perlu amat mobilitasnya. Tapi kalau bapak mobilitasnya tinggi, bapak penggemar tur mobil, touring itu, nah, harus tahu fikih kayak gini nih. Baik. Semuanya boleh dijadikan tempat sholat, masjid, tempat sujud, kecuali kuburan, supaya kita tidak diduga, disangka orang menyembah kuburan. Dan hammam itu kamar mandi karena kotor, becek dan seterusnya, ada najis. Artinya bukan cuma ini ternyata Pak, semua tempat-tempat yang nggak cocok untuk disolati jangan. Nanti kalau bapak main ke Itali, ya kalau bisa sholatnya jangan di Basilika Santo Petrus, jangan itu Pak, ya orang salah duga nanti ini ngapain sujud di atasnya ada salib gitu ya, misalnya gitu Pak. Cari tempat yang relatif tidak akan disalah duga gitu. Saya juga perasaan pengen ke gitu ya, pengen ke bisa ngunjungin tempat-tempat kayak gitu ya. Tapi ya nggak pengen amat sih. Dulu sih pengen banget dulu setelah membaca bukunya Dan Brown itu Pak ya. Apa namanya itu Dan Brown bukunya? Lupa saya, yang tentang gereja itu. Nah nanti kalaupun kita sholat dimanapun ya lihat kepatutannya. Nah, kalau nanti ada gereja dan ada ruko, pilihlah ruko gitu. Jangan sampai memilih gereja. Khawatir nanti pas lagi sujud di atasnya ada salib, kan nanti orang salah duga lah. Itu pakai peci tapi sujudnya ke arah salib, kan jadi repot ya. Tapi semuanya boleh kecuali kuburan dan hammam, kamar mandi. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayusalli fi sab'i mawadin. Nabi pernah melarang kita salat di 7 tempat. Yang pertama hammam, masbalah, tempat sampah ya. Tempat sampah ya jangan lupa, bau, kotor, ada najis. Emang ada yang salat begini? Ya mana saya tahu, siapa tahu ada. Kalaupun nanti ada tempat kotor, cari yang tempat bersihnya, minggir dikit lah gitu ya. Kemudian majzaroh, makbaroh, ada tempat jagal juga jangan Pak. Tempat jagal itu ada darahnya, kotor. Yang kedua bisa jadi ada sapi mau dipotong, sapinya ngamuk, nanti malah keinjek lagi, sujud keinjek sapi. Kasihan ya. Kemudian waqari'atut thoriq, tengah jalan nih jangan Pak ya. Jangan sholat di tengah jalan karena mengganggu kepentingan umum. Ini catatan buat nanti kalau bapak mau demo lah, jangan di tengah jalan Pak. Apalagi sampai sholat di tengah jalan. Ini pendapat saya. Kenapa? Karena itu jalan umum, ada kepentingan orang lain yang terganggu. Kita kan pengen didengar ya, sampaikan. Saya kan juga tukang demo dulu Pak, korlap. Tapi ya demo-demo sederhana, ya demo PBB, demo Amerika gitu ya. Biasanya kita datang sudah ada polisi karena pemberitahuan, lalu korlapnya menemui polisinya, Pak saya Andi, nanti kalau ada apa-apa hubungi saya Pak ya, ini nomornya. Kita cuma begini doang Pak, di bulan HI muter-muter doang ya, bikin simulasi gitu aja gitu, bikin teatrikal gitu saja gitu. Ya dulu ya namanya mahasiswa demo kan hiburan Pak ya. Demo itu hiburan ya, demo Israel lah dulu, zaman dulu lah begitu. Nah itu kalau sholat ya sholat di masjid, nggak usah sholat di pinggir jalan, apalagi sholat di bundaran HI. Ya Allah, jangan jadikan sholat untuk apa ya, untuk ekspresi politik menurut saya. Kalau bapak nggak setuju ya nggak masalah. Sholat di masjid Pak, di daerah bundaran HI itu jalan kaki juga ada masjid yang saya lupa namanya apa gitu. Kalau enggak ya numpang aja kayak musolanya mana gitu, ada kok. Jakarta masjidnya banyak. Karena apa? Karena tengah jalan itu hak orang lain Pak. Tidak boleh kita menggunakan hak kita tapi merampas hak orang lain. Itu namanya
locus externum kalau dalam bahasa guru saya itu. Jadi kasih gambaran gini Pak ya, locus externum itu begini. Saya punya korek api, saya bisa hidupin di mana aja karena korek api ini milik saya. Boleh dong, iya. Tapi boleh nggak saya hidupin korek api di jenggot Bapak? Nggak boleh dong. Tapi kan korek api saya, iya. Tapi jenggotnya milik orang lain. Hak saya ngidupin korek api, tapi hak orang lain jenggotnya jangan dibakar. Itu mirip kayak saya punya mulut, orang punya kuping. Boleh nggak saya ngaji Quran, tapi di telinga orang yang tidur? Nggak boleh. Kan mulut saya, ini ibadah lo ngaji. Iya, tapi saya tidak boleh mengganggu orang yang tidur. Kira-kira seperti itu Pak, kalau saya. Fikih itu bisa kayak gini. Fikih itu begitu. Jadi artinya qadhatut thariq. Bapak kalau nanti menginisiasi demo, ya demo yang baik. Kalau nanti nggak begini, nggak didengar Pak, ya kita udah menyampaikan aspirasi. Masalah didengar itu urusan masing-masing. Tetapi jangan sampai demo itu destruktif. Kalau saya sebagai mantan tukang demo ada etikanya juga ya. Termasuk kalau saya bilang kalau mau demo nih, pastikan bawa sesuatu yang unik, pasti di foto sama Tempo sama Gatra, bener Pak. Jadi sebelum demo tuh kita bikin gambar apa yang unik-unik, dibuka begini, besoknya di koran muncul gitu. Lumayan jadi jadi nampang di media massa. Ya walaupun kita punya keinginan, tapi sampaikanlah dengan cara yang lebih baik. Nah, qadhatut thariq nggak boleh, tengah jalan tidak boleh, itu hak orang untuk lewat. Hak orang untuk lewat. Bagian sholat bukan di masjid, malah tengah jalan ya. Wal hammam, kamar mandi, wa ma'atil ibil, kandang onta. Kadang-kadang dibedakan antara onta sama kambing, Mbak. Dalam beberapa hal itu Nabi sangat keras melarang di tempat onta, tapi tidak begitu keras di kambing, karena mungkin onta lebih gede. Sehingga kalau dia nginjek kepala orang yang sujud, mungkin lebih sakit daripada kambing. Tapi kan kambing nyeruduk Pak, ya kalau gitu jangan di kandang. Siapa sih yang nyuruh sholat di kandang? Ini kan kalau disuruh milih antara onta sama kandang onta sama kandang kambing, Nabi itu lebih keras di kandang onta karena hewannya lebih besar. Ya ontanya lewat, keinjek kepala, keinjek dada, ya sakit banget ya. Nah, kemudian wa fawqa dhuhri baitillah. Yang ketujuh adalah di atas Ka'bah tidak sah sholatnya. Sholat di atas Ka'bah nggak sah. Karena kita harus menghadap Ka'bah. Ketika kita di atas Ka'bah kan nggak kena Ka'bahnya. Yang sah malah di dalamnya. Kalau di dalam kan kita menghadap sana ada tembok Ka'bah. Ini tembok Ka'bah, tembok Ka'bah, tembok Ka'bah. Walaupun nggak ada orang sholat di atas Ka'bah ya Pak. Nggak ada orang yang. Sekarang udah mustahil naik ke Ka'bah kecuali beberapa orang yang memang memiliki tugas untuk mengganti kiswah ya. Orang biasa nggak bisa. Ngapain sholat di atas Ka'bah sih Pak? Masya Allah, sholat saja di Masjidil Haram, khusyuk gitu. Tapi kalaupun ada yang sholat di atas Ka'bah, tidak sah sholatnya, karena tidak menghadap kiblat. Kalau sholat tengkurap gimana? Mana ada sholat tengkurap? Kan Ka'bahnya di bawah Pak, jadi tengkurap. Udah sholat aja turunnya di bawah, naiknya juga susah ke atas Ka'bah. Kadang-kadang orang membuat contoh yang susah untuk terjadi. Wa Nabi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan sholat menghadap ke kuburan. Lagi-lagi ini sebenarnya otokritik buat kita. Tapi kalau sudah ada jangan diubah, nggak apa-apa, biarin aja. Kalau bikin masjid jangan di arah mihrabnya ada kuburan, sebisa mungkin jangan. Karena sebagian dari kita tuh masih pengen kuburannya di dekat masjid yang dia bangun, jadi mungkin banyak yang ngaji. Sebisa mungkin sampingnya Pak, jangan di arah kiblatnya, supaya ketika orang sujud nggak kena itu. Tapi kan banyak begitu ya, yang sudah ada biarin saja. Kalau bikin baru jangan, bikinlah di sampingnya atau di belakangnya. Walaupun kita tahu kita nggak menghadap, kita nggak menyembah kuburan, tapi tetap aja ada orang yang nanti salah paham. Ini menghindari salah paham saja sampai Nabi harus bilang la tusallu ilal kubur. Wala tajlisu 'alaiha, jangan duduk di atas kuburan. Emang nggak boleh Pak duduk kuburan? Tidak ada dosa, tapi nanti menyakiti keluarga orang yang sudah mati. Ini kalau kita orang dikubur kan udah selesai Pak.
udah pindah alam, dia jasadnya di sini tapi alamnya sudah berbeda. Tapi keluarganya kan masih bersama kita. Kalau keluarganya ngelihat kuburan bapaknya diinjek-injek kan sedih. Nah kayak gitu kita menjaga perasaan orang yang hidup. Ini saya sebagai orang yang sering ke kuburan tahu Pak, fenomena kuburan tuh banyak banget. Ada orang yang seneng banget nongkrong di kuburan tuh main gaple Pak. Dia gelar tikar bareng-bareng main gaple begini. Itu yang punya kuburan kan sedih, ya Allah, bapak saya kuburannya ketutup karpet, ketutup tikar. Di atasnya orang main gaple. Ini gaple anak-anak ini nggak tahu ya, udah nggak ada gaple. Gaple itu kartu ya. Yang rasa sedih itu yang masih hidup, bukan yang sudah wafat. Yang wafat sudah selesai amalnya, sudah mendapat gambaran dia akan di surga atau neraka, ya sudah selesai. Tapi yang masih hidup ini yang kita jaga perasaan.